Guys, congratulations, you found the secret channel. Ini gue mau sesi bersama adik gue Cila, aka my manager for now. Dia bantuin gue so far, the kameraman, manager, bikin research, and strategi konten. So I appreciate you, little sis. Appreciate you. Sekarang kita lagi kejebak macet, abis buat konten. Oh my god, ternyata banjir guys di depan. Di Blok M. Kita baru seharian di Blok M dari pagi sampai malam. Dan kita sekarang lagi macet-macetan di Blok M. Dan gue mau sesi aja, tanya jawab, balesin atau jawabin komen-komen kalian. Dan DM kalian ini, DM kalian ini di Instagram. Untuk pertanyaan pertama dari Deborah, sebenarnya lebih ke journey you to go to US. Kira-kira dulu sekolah di mana, terus kuliah di jurusan apa, dan share dong kira-kira what is the most challenging part dari kuliah di US. That is an amazing question, Deborah, first of all. Soalnya gue jarang share perjalanan kuliah gue, karena by the time gue udah ngonten tuh udah kerja dan di New York. Tapi dulunya gue tinggal di Washington State. Kalau misalnya kalian lihat di map USA itu, New York di kanan ujung, Washington State tuh di ujung kiri di Seattle. And I went to University of Washington. Dan major gue itu namanya informatics. Lumayan unik karena kita nggak cuma belajar computer science, tapi kita juga belajar kayak business, belajar design, UX, kayak gitu-gituan. So, I think it's very helpful karena gue juga orangnya tuh sebenarnya lebih ke arah kreatif gitu loh, lebih ke arah artsy. Jadi having those skills yang kayak technical skills, computer science and data analytics, dan digabung dengan kayak UX design, UI, and business, I think it's very very useful. Dan yeah, that's my history ya. Nah, and then gue pindah ke New York buat kerja. Halo Koh, ada tips nggak untuk kerja ke Amerika? Soalnya aku pengen banget kerja di sana atau di Eropa. Kalau buat di Amerika, jalur tergampang yaitu jalur gue sih guys, dari sekolah dulu pertama. Karena kalian bisa familiar with the language, ya kan? And then juga udah tahu cara kerja di sana. Dan juga dikasih visa buat kerja, itu yang paling susah menurut gue. Kalau misalnya kalian dari Indonesia mau kerja ke Amerika, menurut gue itu lumayan susah, cuman masih possible. Dengan little bit caveat, kalian harus punya skill yang kayak super wow gitu loh, untuk bisa diterbangin atau company-company Amerika mau untuk nge-hire kalian gitu loh. Karena ibaratnya kayak ngapain mereka hire orang non-American, kalau misalnya di American sendiri juga banyak gitu yang bagus, yang skillful, dan juga dengan kondisi sekarang ini kayak Donald Trump, presidennya juga mereka mau prioritize American. Jadi menurut gue lumayan susah, cuman nggak berarti impossible ya guys. Kalian harus cari benar-benar skill apa yang lagi dibutuhin dan kalian master that skill dan hopefully bisa keterima. Dan salah satunya mungkin saran gue buka aplikasi LinkedIn. Itu kayak social media cuman buat profesional. Jadi kalian bisa connect dengan orang-orang di company yang mungkin kalian mau apply dan tanya-tanya. Dan juga bisa apply kerja dari social media namanya LinkedIn. Itu bukan social media sih, it's a platform, like professional platform. Itu kayak CV tapi dalam bentuk online gitu ya, kayak sosmed tapi portofolio kamu gitu ya. Iya, kayak orang jadi bisa ngeliat history kamu kerja di mana, terus experience kamu udah apa aja, kamu udah pernah buat apa aja di kuliah, kayak gitu-gitulah. Dan itu kepake banget di American industry culture, kayak orang ngeliat banget LinkedIn kamu tuh kayak gimana. Oke, next one, aku mau baca appreciation dari salah satu penonton juga. Asik. Namanya Huahua_2x. OMG, aku juga suka banget nontonin Ko Edward buat keep myself motivated. Doakan semoga aku bisa nyusul Koko dan Sherin study abroad ya. Also keep it up Ko, aku yakin video-video kamu juga memotivasi banyak orang di luar sana, and it truly meaningful for some people. Oh my god, Huahua ya? Yeah. Thank you so much Huahua. Ini DM kayak gini tuh yang the reason why I love making videos. Sebenarnya senang banget bisa kayak interaksi sih guys, kayak kalian juga merasakan manfaat, positivity, dan juga kayak termotivasi dari nonton video gue. Dan itu menurut gue kayak like benar-benar apa ya, priceless reward banget sih. Gue bikin konten kayak susah-susah, capek-capek, ngedit, ideation, dan orang-orang tuh suka dan termotivasi gitu. Itu yang bikin gue senang banget dan the reason why I kept going guys. So thank you guys, thank you. This is all for you, thank you.
cepet nikahin Sherin kok. Set. One of the most paling ditanyakan ya buat pasangan-pasangan. Kapan sih mau nikahin Sherin? By the way, kita ke kiri atau kanan? Ini ke kiri. Kiri, oke. Sorry ya guys, ini malam gelap. Gue belum familiar with Jakarta's traffic. Oke, anyway, pernikahan ya, married. Iya. I think within saksikan. Nanti gue spill, but not for now. Still in the making, still in the process. So stay tuned guys, stay tuned. Oke. Ada appreciation lagi nih dari Alexandrine Emma. Lebih banyak isinya dari yang vlog first class itu. Dia bilang lebih banyak isinya, nggak melulu aesthetics. Ada bobot kontennya, so keep making them great. Oh, thank you guys. Bener-bener yang konten first class itu menurut gue walaupun panjang tapi banyak banget yang enjoy. Karena gue pertama kayak, ini panjang banget, 50 menit gitu loh. Cuman kayak udah nggak bisa di-cut lagi guys. Kayak so many daging di dalamnya gitu loh. Ibaratnya kayak kalau gue cut lagi sayang, tapi akhirnya seneng banget bisa bacain komen di YouTube juga, orang seneng gitu nonton 50 menit, enjoy nggak berasa, dan itu gue bener-bener kayak seneng banget sih bisa denger komen-komen positif dari kalian. So thank you guys, I'ma keep going. Oh jatuh, sorry guys. Ada yang reply, videonya cocok jadi teman makan sih, bisa sambil berhayal juga Kak Amrik. Kira-kira kenapa sih menurut you videonya kayak sering dipakai orang buat teman makan? Karena menurut YouTube tuh pas banget buat makan. Makan kan kayak orang kayak 30 menit lah ya, 30-20 menit gitu. Dan kalau misalnya nonton series kepanjangan, nonton movies kepanjangan, kayak harus invest waktu yang lama gitu, 2 jam buat duduk. Tapi kalau YouTube tuh menurut pas aja dan lebih comfort gitu loh. Kayak kalau kamu udah ketemu creator yang kamu suka, ya kamu pas aja gitu nonton 20 menit kehidupan dia sekalian nemenin makan gitu. Apalagi kalau anak-anak sekarang nggak bisa sih, termasuk gue ya, kayak nggak bisa makan tanpa nonton YouTube. Itu lumayan penyakit gue juga sih. Kayak gue sampai itu sampai nyari video yang kayak mau nonton dulu sampai dapet baru makan. Iya. Ini aku mau tanya juga, one of the most frequent question itu, Kak Edward balik ke Indo for good apa enggak? Teng tong teng. Kalian harus subscribe untuk know the update. Jadi saksikan aja di YouTube. Gue bakal share semua, gue bakal spill semua, cuman pelan-pelan guys. We have so many content. Jadi kalian sabar saja, relax, enjoy, and yeah, I'll update later. Ada yang tanya, misi bang, gue mau tanya, kalau mau belajar bahasa Inggris mulai dari mana dulu ya? Kalau abang dulu mulai dari mana? Jujur aja dulu Inggris jelek banget. Masih ada videonya, kayak presentation gitu. Ya ampun, malu-maluin banget. Kayak cringe banget dengarnya. Cuman I think everything kalau misalnya kalian practice terus, lama-lama lancar sendirinya sih. Dan gue dulu beruntung banget sih bisa kuliah di luar negeri kan. Jadi ya mau nggak mau, mulai dari tugas, conversation, ulangan, exam, semua pakai bahasa Inggris kan. Dan menurut gue environment itu penting banget. Jadi kalian kondisikan environment kalian tuh untuk mendukung skill bahasa Inggrisnya. Contohnya ya bisa mungkin pengaturan HP dibuat pakai Inggris gitu ya kali. And then terus kalau nonton Netflix mungkin pakai bahasa Inggris dan tontonan Inggris gitu, dan tanpa menggunakan subtitles gitu lama-lama. Nah dari sana bisa lama-lama belajar sih dan makin lancar. Tapi untuk speaking itu mau nggak mau harus latihan sih guys. Kalian harus mungkin cari orang yang bisa bahasa Inggris atau lagi mau belajar bahasa Inggris dan kayak conversation biasa aja gitu bareng temen. Berarti harus rutin dan konsisten ya? That's the key to everything. To everything, not just learning a language. And everything, consistent, persistence, itu penting banget. Oke, selanjutnya Bench Mesh nanya, lebih suka di Indo apa di luar Bang Edward? Menurut gue ada plus minusnya sih. Kayak segala hal tuh pasti ada kayak ada enaknya, ada nggak enaknya. Dan lama-lama kalau misalnya kalian tinggal misalnya di luar negeri gitu, kalian makin tahu oh nggak enaknya tuh sebenarnya banyak juga, nggak seenak yang misalnya content creator
di luar tuh ngasih liatnya oh bagus-bagusnya doang, enak hidup di sini, gaji gede dan lain-lain gitu. Sebenarnya juga banyak yang nggak enaknya gitu. Tapi menurut gue Indonesia ya karena gue lahir di Indonesia, I grew up in Indonesia gitu. Jadi ya menurut gue this is my home gitu, this is my comfort zone. Tapi kedepannya kalau misalnya there's an opportunity for me to maybe go away, nggak harus di US gitu, mungkin di Eropa atau di Jepang atau dimanapun lah, ya gue siap aja gitu. But for now, I think setiap negara tuh ada plus minusnya gitu loh. Kalian jangan selalu ngelihat rumput tetangga lebih hijau, karena pada faktanya, pada realitinya tuh pasti ada enak nggak enaknya gitu loh. Oke, next one. Itu menjawab nggak sih? Kayaknya nggak menjawab ya. Oke, yang yang enaknya mungkin kalau di luar negeri ya. Salah satu hal yang gue notice itu mungkin udaranya ya. Udaranya tuh enak banget dan bersih, dan dua hal sih yang gue mungkin lumayan culture shock tuh, macet sama udaranya sih. Polusi di Jakarta especially tuh parah banget sama trafficnya sih. Sisanya kayak makanannya, orangnya kayak asik sih, lucu, ramah, makanan enak banget, kemana-mana gampang, dan ya ada plus minusnya lah. Oke. Selanjutnya ada yang bilang collab sama YouTuber Indo bro. Kalau dari Edward sendiri, paling interested itu collab sama YouTuber siapa? Is that your question? Yes. That's a good question. I actually haven't found YouTuber yang benar-benar kayak I ngefans banget, yang YouTuber Indo ya, kayak oh I need to collab with them gitu. Good question sih. Saya belum pikirin itu. Maybe. Belum ada deh, belum ada ya? Belum ada. Soalnya kita lihat aja ya guys, kita nonton aja nanti ya. Yes. Dream collab gue tuh soalnya ya sama YouTuber luar negeri, obviously. Salah satunya kayak mungkin Mark Wins ya. Mark Wins kalau kalian tahu itu kayak tukang makan lah, dia keliling dunia dan cobain makanan-makanan di seluruh penjuru dunia. Itu salah satu YouTuber yang gue lumayan suka. Oh, satu YouTuber yang gue paling suka sih Ryan Trahan sih guys. That's my dream collab. Ryan Trahan. Collab ya. If you know, you know. Cuman kalau di Indo belum, mungkin nanti ada. Oke. Next one. Question from Nanta. Ko Edward, buat keluar negeri perlu apa aja sih? Untuk sekolah ya, aku assume ya. Kalau buat sekolah sih sebenarnya butuh tekad aja sih. Ya obviously kayak harus ada uang, harus ada modalnya dong. Terus bisa bahasanya. Kalau kalian mau ke Jepang ya harus bisa bahasa Jepang, ke Amerika harus bisa bahasa Inggris. Dan yang paling penting sih ada kemauan aja sih. Kayak pasti ada jalannya sih. Nggak harus kayak banyak-banyak duit gitu. Salah satu contohnya, misalnya kalian mau kuliah di Amerika, setahu gue di Indonesia tuh ada program namanya LPDP. Dia nerbangin murid-murid Indonesia ke luar negeri di beasiswa full 100%, dikasih uang jajan. Kalau misalnya kalian berprestasi gitu, harus apply kayaknya deh. Gue juga kurang tahu programnya gimana, cuman kalian bisa cari tahu sendiri. Tapi ya banyak sih opportunity-nya. Oke. Guys, ini hujan parah banget sih. Ini kayaknya hujan pertama deh semenjak gue datang ke Indo. Dan nyetir maksudnya. Ternyata hujan Indo tuh ganas banget sih guys. Iya. Ya nggak sih, sekalinya hujan tuh kayak deres banget. It's like ini kali, jarum gitu. Sampai flooding So dikit gitu. Kita exit ini ya by the way? Atau belum ya? Oke. Masih jauh kok. Lanjut. Tunggu bentar. Sampai jatuh loh. Tapi jatuh. Kita santai-santai aja guys. Asik banget late night drive. Tapi sayangnya lagi hujan, semoga suara hujannya nggak terlalu kedengeran ya. Tapi baru ada thunder. Semoga suaranya nggak terlalu tertutup sama suara hujannya. Karena seru banget sih ternyata. Bales-balesin DM. Gue akhir-akhir ini jarang banget guys kayak buka-buka DM atau main social media, karena emang sehari-hari sibuk banget. Selalu ada aja something. Kak, kalau buat biar bisa kerja di New York City, bisa lewat kedutaan besar Amerika Serikat nggak? Doesn't have to be related di kedutaan Amerika sih kalau misalnya kalian mau kerja di New York. I think yang gue bilang tadi, cari jobnya di LinkedIn, karena di Amerika tuh semua orang pakai LinkedIn. Dan kalian cari, buat profil kalian yang bagus. Kalian perlu kayak past experience-nya juga banyak, harus punya apa ya, kayak CV kalian tuh, resume kalian harus bagus dulu lah. And then ya apply aja gitu.
apply yang lokasinya di New York gitu. Kan itu bisa di search, habis itu di filter. Kayak kalian pilih yang New York, mungkin juga mau yang remote. Jadi benar-benar customizable banget sih kalau misalnya kalian mainin itu LinkedIn itu. Bisa mulai dari sana. Nggak perlu kayak harus ke kedutaan Amerika. Oke. Next one. Ini berkaitan dengan pekerjaan dan umur. Oke. Untuk pekerja dengan umur 46 tahun, kira-kira masih keterima nggak sih kerja di Amerika? Nah, enaknya kerja di Amerika tuh sebenarnya nggak ngelihat umur. Banyak yang komen di video-video gue katanya kayak di Indonesia mah 24 udah jadi jompo atau apa gitu kan. Tapi kalau di Amerika tuh lebih mentingin skill sama past experience gitu. Jadi walaupun kamu umur 35 gitu, tapi kamu benar-benar skillful banget setiap tahun tuh kamu ada historinya kayak pernah kerja misalnya di company A 5 tahun, company B 2 tahun, 3 tahun, kayak jelas semua. Mereka nggak peduli banget sama umur sih. Yang penting skill kamu dan memang kamu mampu gitu untuk kerja di sini. Dan itu semua bakal dilihat pas interview. Interview itu kamu harus jago banget ngomongnya dan lawan bule-bule yang native in English yang udah setiap hari ngomong Inggris. Nah, kalian harus bisa ngomongnya lebih bagus dari mereka. Nah, itu gimana caranya ya? Again, latihan dan harus konsisten. Oke, menarik. Selanjutnya ini sering tanya-tanya karena video kayak HD banget. Nah, setting kameranya apa aja sih, Kak? Jujur ya, kamera yang aku paling suka pakai itu sebenarnya iPhone. I see. iPhone tuh udah paling gampang banget. Kita selalu bawa kemana-mana. Jadi kayak kalau misalnya ada apapun yang unik gitu atau yang kayak lucu atau yang kayak gue mau capture, langsung kayak keluarin dari kantong, langsung rekam gitu loh. Whereas kalau misalnya gue bawa kamera Canon, Fuji, Sony yang segede-gede gaban, ya bagus banget hasilnya. Cuman kayak apakah gue bakal bawa itu setiap hari kemana-mana? Enggak kan. Jadi ya menurut gue kamera iPhone, kamera HP itu sebenarnya ya udah oke banget sih. HP-HP sekarang kan udah bagus banget nggak sih? Benar. Tapi untuk kayak daily driver gue, kita pakai DJI Osmo Pocket 3. Menurut gue kamera kecil tuh the best lah, yang gampang dibawa-bawa. Karena kalau kegedean atau keberatan tuh ujung-ujungnya males banget. Benar. Oke, selanjutnya berkaitan dengan visa Amerika. Mau nanya, bikin visa Amerika susah nggak ya, Mas? Aku rencana mau ke US, pengen kerja di sana, ditawarin kerja tapi di restoran sama temen. Susah nggak sih bikin visa Amerika? Nah, visa Amerika tuh ada banyak tipenya sebenarnya. Ada tipe buat kuliah, F1, ada buat H1B yang disponsor company, ada J1 yang kalau nggak salah untuk kayak skill khusus gitu, yang kayak skill unik. Terus ada B1, B2 itu buat tourism and business. Kalau misalnya kalian apply itu, ya obviously sih nggak boleh lah ya kerja di Amerika, kan itu buat turisme doang. Cuman ya gue denger sih banyak orang yang kayak secara legalitas sebenarnya nggak boleh, tapi mereka pakai B2 terus mereka stay di sana buat kerja dan lain-lain under the table gitu. Sebenarnya kayaknya banyak, cuman ya again it's not recommended. Dan ada resikonya juga gitu loh. Benar. Jadi ya paling penting sih visa kalian harus yang benar sih menurut gua. Kalau misalnya kalian mau long term ya, mau kerja di sana gitu, nggak mau dideportasi atau dipermasalahin. Karena sekarang tuh kalau kalian ngikutin news ya, wah gila guys, ICE, itu lembaga yang buat deport orang illegal ya. Benar-benar lagi ganas banget sih. Oke, next question. Ini menarik banget karena mungkin menjawab juga teman-teman yang mau kuliah nanti atau udah mau kerja tapi harus di luar negeri. What makes you feel assured to yourself to work abroad to United States, ke tempat yang kota yang besar banget di belahan dunia lain? Karena I'm gonna go study abroad to UK, but I just don't know. I'm scared about everything. Ooh, good question. I think it's very normal for everyone to have a fear gitu loh, kayak takutan, especially uncertainty. Yes. Ya kan? But I think for me, the key to solve that is preparation. Yes. Contohnya, kalau misalnya kalian presentasi gitu, disuruh presentasi something tiba-tiba out of nowhere gitu, topik yang kalian nggak familiar, pasti kayak takut banget dong, kayak ini gimana nih, kayak bakal ngomongin apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah research, sudah kayak latihan, kayak pasti lebih confident gitu.
Itu menurut gue ya, kayak gue kayak begitu. Kalau misalnya gue udah prepare, gue udah latihan, kayak jadi gue yakin sama diri gue sendiri dan gue misalnya udah prepare gitu lah. Iya. Tapi anything yang unprepared pasti kayak serem sih, pasti kayak a lot of fear. Jadi kayak menurut gue ya prepare sebaik-baiknya, mulai dari like your public speaking, ya kan, dari bahasa Inggrisnya, udah research kayak di UK tuh ada apa, misalnya kayak kalian bisa gabung komunitas apa, biar kalian nanti di sana nggak sendiri, kayak gitu-gitu mungkin bakal membantu banget sih. Iya. Dulu juga pas gue ke New York kayak serem banget, kayak it's a big city, gue sendiri, nggak kenal siapa-siapa. Tapi beruntungnya gue ada sharing my girlfriend, tapi kita berdua juga nggak kenal siapa-siapa. Kita kayak ya udahlah, it's a lifetime opportunity and we gotta take it gitu. If you never try, you never know ya. Yes, exactly. And also a lot of good things come from uncertainty. I see. That's actually like a very hot take. Tapi kayak uncertainty itu yang what makes you like grow as a person gitu loh. Iya. Kalau misalnya kalian Setuju. dikasih kondisi yang udah kalian expect, everything is under control, kayak kalian nggak bakal belajar dan nggak bakal grow. Kita udah hampir mau nyampe rumah, 5 menit lagi, so I think we have like 2 more question, 2-3 question lagi. Atau any comments, any feedbacks from the viewers. Senang banget bisa bacain, ngejawabin. Hopefully helpful ya guys. Mohon maaf kalau ada kesalahan juga dalam berkata-kata. Dari tadi gue soalnya nyetir nggak fokus. Ini Hujan ada banget. yang nge-reply, Kak, meet up dong. Asik. Boleh guys, gue bakal lari nanti. Mungkin by the time kalian nonton ini mungkin gue udah post kali di Instagram story. Makanya kalian follow Instagram gue karena gue paling update di sana. Mungkin kita bakal ketemuan di hari Minggu, Car Free Day. Gue pengen banget ajak kalian mungkin lari di GBK ya. Kayak asik tuh buat meet up. Lapangannya kita nggak boleh masuk ya? Boleh dong. Nggak boleh kan? Mungkin di GBK? luar, iya di GBK nggak Oh, boleh. iya, iya, Nggak harus boleh di kan? luar. Oke, di luarnya aja nggak apa-apa guys. Mungkin kita lari di sana. So yeah guys, follow my Instagram for more direct updates. Wah, ini hujannya sih benar-benar hujan banget, Gila kok. hujan parah. Semoga nggak banjir sih guys. Ada yang minta vlog di Blok M. Baru aja kita buat vlog Blok M guys, tenang. Itu gue dapet DM atau request Blok M tuh banyaknya minta ampun. Dan gue sendiri belum pernah ke Blok M, jadi this was a very interesting and unique video. Seru banget bisa sama Cila seharian. Actually capek banget sih guys hari ini. Capek banget sih kita dari jam 10 ya. Jam 10, jam 11 nyampe sekarang jam what time is it? It's 7. 54. Ya, udah jam 7. Gila guys. Sebenarnya bukan capek mental sih, lebih ke capek fisik Capek aja sih. physical doang. Kayak We walk a lot, like 10.000 step ada kali. lebih yang bikin capek tuh pas kita nunggu roti apa itu dipanggang di little luar. bread. Heeh. Itu kasirnya cuma satu, jadi yang ngelayanin tuh kayak ya seadanya. Kita di luar sejam dipanggang matahari jam 12 siang. Yeah. Itu langsung drain banget energinya. Tapi overall gue selalu tuh kalau bikin konten cuman capek physical doang guys, nggak pernah capek mental. Kayak walaupun capek badan, cuman gue senang banget dan berasa kayak fulfilling banget. And that's one of the element yang bikin gue addict bikin konten terus tuh kayak gitu. It's just very fun. Banyak banget yang ngomong kulit Edward kinclong banget. Even people yang ketemu langsung. Thank you. Boleh di-spill gak nih kak skincare-nya apa? Thank you. Sebenarnya curang sih, gue nggak ada kayak special skincare atau apa, mungkin genetik sih menurut gue. Genetik dari kecil gue nggak pernah jerawatan sama sekali. Benar banget. Growing up kayak puber gitu, gue ngeliat teman-teman gue naik jerawat, kulitnya breakout gitu. Tapi ya, I got lucky guys. Gue nggak pernah breakout, nggak pernah jerawatan. Tapi salah satu hal yang menurut gue lakuin dan orang tuh jarang lakuin tuh minum air sih. Ya. Minum air banyak banget. Dan makanya gue orangnya beser sebenarnya karena gue minum air tuh banyak banget. Mungkin itu salah satu yang bikin kulit gue lumayan cerah dan Jadi bersih. cleansing ya? Nge-flush toksinnya gitu sih. Make sure kalian minum air yang banyak. Especially di Indo guys. Gue baru sadar di sini udaranya wah pancaroba ya kata orangnya. Minum air yang banyak. Benar.
Oke. That's all? Wow. Guys, thank you so much for the comments, the questions. Seneng banget bisa dengerin feedback dari kalian, komen-komen dari kalian yang positif. Kebanyakan positif ya? Iya. Kayaknya nggak ada yang negatif. Tadi kamu Nggak ada, emang bacain. nggak ada, emang nggak ada. Really grateful for you guys. Thank you so much juga. Shout out to Cila, my Cila. little sister, my manager for now. For now, guys. Thank you guys. Gue actually mau buat lagi kayak begini-gini nih, kayaknya seru banget nih. Kita jawab-jawabin pertanyaan yang mungkin nggak bakal gue ungkit di first channel. Jadi sini lebih santai aja ya, kayak late night drive. Buat yang tahu-tahu aja. Buat yang tahu aja, ini channel if you know you know. Yes. So yeah guys, keep semangat terus, keep spreading positivity, keep smiling. Asik, gila, gue kayak motivator banget, gila. Ya udah guys, semuanya sehat-sehat. Kita ketemu lagi di next video. Peace.